Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Materi kita kali ini itu waqaf dan ibtida. Waqaf dan ibtida ini merupakan termasuk salah satu nilai estetika dalam membaca Al-Qur'an yang sangat penting. Maka hendaknya setiap pembaca memperhatikan tentang di manakah ia berhenti dan di manakah ia memulai membaca Al-Quran. Diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ditentang firman Allah, "Warattilil Qur'ana tartila." Maka beliau menjawab bahwasanya firman Allah itu menerangkan tentang membaguskan huruf dan mengetahui wakaf. Syekh Husaini Utsman dalam kitabnya Haqqut Tilawah Syekh Utsman dan kitabnya Haqqut Tilawah menukil pendapat Syekh Huzaili yang mengatakan bahwa mengetahui wakaf dalam baca Al-Quran merupakan hiasan bacaan bagi si pembaca. Dengan mengetahui wakaf yang tepat akan diketahui perbedaan dua makna dan hukum yang berbeda. Oleh karena itu, sebagai pembaca hendaknya bertadabur ketika membaca Al-Quran, sehingga ia mengetahui tempat-tempat yang baik untuk berhenti dan tempat-tempat yang tidak baik atau tidak bagus untuk berhenti. Oleh karena itu, tadabbur merupakan kunci untuk mengetahui tempat-tempat wakaf pada bacaan Al-Quran. Makna yang terkandung dalam bacaan Al-Quran itulah yang dijadikan tolak ukur dalam wakaf. Adapun kemampuan nafas membaca akan mengikuti makna yang terdapat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih." Allah juga berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha." Sedang Ali mengatakan, "La khaira fi ibadatin la fiqha fiha wa la fi qira'atin la tadabbura fiha." Tidak ada kebaikan atau kebaikan itu tidak sempurna dalam sebuah bacaan Al-Quran manakala tidak diiringi dengan tadabbur dalam bacaannya. Ya, dan wakaf yang baik sekali lagi tidak bisa ditemukan kecuali dengan tadabbur. Sekarang langsung kita ke teorinya, definisi wakaf. Wakaf, qata' dan ibtida'. Wakaf itu secara bahasa berhenti atau menahan. Secara istilah yaitu memutus atau menghentikan suara dan diam di akhir kalimat dengan sebentar, ya, sekiranya cukup untuk bernafas sesuai kebiasaan. Tapi dengan niat melanjutkannya lagi. Tempat wakaf berada pada akhir kalimat atau bisa juga di akhir ayat. Wakaf tidak boleh dilakukan pada akhir kalimat yang tulisannya masih bersambung dengan kalimat lain. Yang tulisannya ya, bukan maknanya. Kalau qata' ini adalah memutus bacaan dengan niat mengakhiri bacaan. Hal ini seyogyanya dilakukan di penghujung ayat. Apabila pembaca ingin memulai bacaan lagi, maka dianjurkan untuk membaca isti'adzah. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan memutus bacaan di tengah-tengah ayat. Ibnu Al-Jazri menukil pendapatnya Ibnu Abil Hudail yang mengatakan bahwa jika salah satu dari kalian membaca Al-Quran, semestinya tidak memutusnya di tengah-tengah ayat. Harus diakhiri pada akhir ayat. Maka bagi pembaca Al-Quran hendaknya memutus akhir ayat atau di tengah ayat tentang neraka atau siksa, jika setelahnya ada ayat tentang surga atau rahmat. Begitu juga sebaliknya. Jadi bagi pembaca Al-Quran, hendaknya memutus akhir ayat atau di tengah ayat tentang neraka atau siksa. Oh, ini clear ya. Bagi pembaca hendaknya tidak memutus. Gitu ya. Tidak memutus akhir ayat atau di tengah ayat tentang neraka atau siksa jika setelahnya ada ayat tentang surga atau rahmat. Ya, sebagian dalam Al-Quran misalkan, "Faulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Ini tentang neraka, maka jangan memutus di sini, jangan mengakhiri di khalidun di sini karena masih ada ayat tentang surga. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Nah, seperti itu ya. Dalam ini juga sama, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Nah, sebaiknya berhenti pada kalimat yang bertanda bintang di atas, tidak bagus disambung dengan ayat setelahnya, ya. Oh, ini benar memutus akhir tapi tidak
Sadaqallahul azim ya, memutus itu artinya tidak mengakhiri ya, dengan diputus tapi dilanjutkan. Adapun ibtida ya, jadi artinya khalidun walladzina aman. Berhenti baru walladzina aman. Yes, bagaimana di layar ini. Nggak bagus kalau khalidun walladzina aman, nggak bagus. Nggak bagus lagi kalau khalidun sadaqallahul azim. Ini juga kurang bagus. Harus sampai khalidun yang ashabul jannah ya, ila itu. Sekarang ibtida. Ibtida ini memulai bacaan sudah waqaf. Ya, boleh dilakukan hanya pada perkataan yang tidak merusak arti susunan kalimat. Contohnya, innallaha salisu salasah. Innallaha salisu salasah. Ini nggak boleh memulai dari kata-kata innallaha. Karena artinya bisa kacau. Sama juga, wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Memulai dari wa iyyakum jelas. Nggak boleh, karena maknanya kan kamu hendaknya menjauhi untuk beriman kepada Allah. Sama juga memulai dari sini. Innallaha faqir. Mulai dari kata innallaha faqir jelek. Harus dengan kalimat sebelumnya, memulainya. Supaya makna tidak jelek. Itu contoh-contoh muqaddimah. Sekarang hukum wakaf pada penghujung ayat. Bagaimanakah hukum wakaf di penghujung ayat? Dalam Al-Quran ini penting sekali mohon diperhatikan. Dalam Al-Quran tidak ada hukum untuk wajib wakaf. Kecuali jika ia mewakafkan ayat tertentu dengan niat agar maknanya rancu atau menyimpang dari maksud ayat, maka ia berdosa kalau niatnya seperti itu. Dalam baca Al-Quran tidak terdapat wakaf yang bersifat wajib sehingga berdosa bagi yang tidak melakukannya. Atau juga wakaf yang haram sehingga berdosa ketika melakukannya. Kebolehan wakaf atau dilarangnya wakaf tergantung makna ketika wakaf. Meskipun demikian, ulama sepakat bahwa berhenti pada penghujung ayat Al-Quran merupakan sebuah kesunahan. Hanya saja ada beberapa tempat yang terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Perbedaan tersebut terjadi karena makna yang terkandung dalam ayat itulah yang menjadi tolak ukur ketepatan dalam menentukan wakaf. Dasar kesunahan berhenti pada akhir ayat sesuai dengan hadis sahih yang disebutkan oleh Sayyidah Ummu Salamah, diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Tirmizi, ada sebuah hadis. An Ummi Salamah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atahu yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqif ar-rahmanir rahim thumma yaqif. Nah, itu Rasulullah itu baca alhamdulillah berhenti, ar-rahmanir rahim berhenti. Ya, adapun tanda kalimat waqaf mim lazim atau bermakna wajib itu bukan wajib syar'i, tapi wajib istilahi aja, ya. Karena dalam Al-Qur'an ada kalimat la taqif, jangan berhenti itu bukan haram atau makruh, tapi artinya apa? La taqif itu tidak boleh secara istilahi, bukan secara syar'i. Karena masing-masing mushaf itu mempunyai simbol tanda wakaf yang berbeda dan peletakannya pun juga berbeda. Saya lanjutkan lagi. Hadis tersebut menjadi dasar kesunahan dalam wakaf pada akhir ayat yang ada dalam Al-Quran. Meskipun demikian, Imam Abu Amr Ad-Dani, Abu Amr ya, salah kurang M-nya, mengatakan bahwa tidak tepat memulai bacaan pada lafaz Ar-Rahmanir Rahim dan Maliki Yaumiddin karena makna keduanya ikut pada lafaz sebelumnya. Jadi ini kan sifat ya. Beliau mengatakan nggak bagus lah, tidak tepat. Ya, memulai bacaan Ar-Rahman. Jadi harusnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, itu karena masih memiliki makna dengan tabi'nya itu sebagai sifat tabi'. Sedangkan ibtida atau memulai bacaan dengan tabi' merupakan tanda wakaf yang tidak baik atau qabih. Oleh karena itu, ulama berbeda pendapat pada penghujung ayat tertentu. Sebagian dari mereka tetap memegang teguh pendapat bahwa berhenti di akhir ayat adalah sunnah. Sebagaimana hadis Sayyidah Ummu Salamah di atas, tanpa mengindahkan kesempurnaan makna ayat. Sebagian ulama yang lain memperbolehkannya. Contohnya misalkan ini, fawailul lil musallin. Ini kan ujung ayat. Ulama beda pendapat dan mengatakan wakaf di sini sangat jelek karena artinya adalah celakalah atau neraka bagi orang yang sholat. Alladzina hum 'an sholatihim sahun. Ini adalah sifat daripada musallin. Ulama mengatakan sunnah berhenti di musholin karena akhir ayat. Ulama yang mengatakan sunnah tidak baik adalah karena artinya berhubungan. Masa celaka bagi orang yang sholat? Ini kan kalau nggak disebutkan alladzina parah ya.
Contohnya misalkan juga la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Au aital ladzi yanha 'abdan idza shalla dan seterusnya. Contohnya lagi misalkan la yaqulun berhenti waladallah. Ini kan kacau, Allah melahirkan. Ini enggak bagus memulai ayat tersebut. Pada contoh beberapa yang di atas, meskipun terjadi perbedaan tentang kesunahan dan kepatutan berhenti pada ujung ayat, tetapi yang harus diperhatikan adalah tidak diperbolehkan mengakhiri baca Al-Quran pada akhir ayat tersebut, karena dapat menghilangkan makna atau pesan yang ingin dicapai. Demikian ini dapat mengakibatkan salah paham kalimat Al-Quran. Contohnya misalkan, fawailul lil musallin, sadaqallahul azim, ini nggak boleh jelas, tidak boleh, haram kalau tahu maknanya. Kalau nggak tahu maknanya orang awam ya dimaafkan, ya. Maka harus belajar. Selanjutnya sebab-sebab wakaf. Sebab-sebab wakaf itu yang pertama adalah iltirori, terpaksa. Terpaksa dilakukan karena apa? Nafasnya habis, batuk, lupa atau seterusnya. Maka boleh berhenti dimanapun, tempat di mana dia batuk atau bersin, ya, atau bernafas. Yang kedua ikhtibari, yaitu berhenti untuk maksud ujian. Maksudnya apa? Menguji pembaca. Misalkan diuji, ini wakaf apa? Maksudnya berhenti di situ ya. Misalkan la a'budu ma ta'buduna wa la antum. Ditanya wala antum wakaf apa kalau berhenti di situ misalkan ya. Ikhtiari, ini apa ikhtiari? Berhenti yang dipilih. Itu membaca berhenti dengan kemurnian kehendaknya. Wakaf yang dituju atau disengaja atau dipilih karena sebab lain. Seperti apa? Seperti maknanya dan seterusnya. Ini ada sendiri bab yang akan datang. Selanjutnya yang keempat adalah intizori. Apa intizori ini? Berhenti pada kalimat dalam satu ayat yang terdapat perbedaan kiroat. Berhenti pada kalimat-kalimat seperti ini dengan tujuan membaca semua ragam kiroat yang terdapat dalam satu ayat. Selanjutnya yang paling urgen adalah pembagian wakaf. Wakaf itu ada 4. Tam, kafi, hasan, sama qobih. Wakaf tam itu apa? Wakaf tam adalah jadi Indonesia punya 6 tanda wakaf ya. Tapi semuanya masuk dalam kategori 4 hal ini. Yang pertama wakaf tam. Wakaf tam ialah berhenti pada kalimat yang maknanya sempurna yang tidak berkaitan dengan lafaz dan makna sesudahnya. Yang dimaksud dengan keberkaitan dengan lafaz adalah berkaitan dalam hal i'rabnya. Adapun yang bermaksud dengan berkaitan dengan makna adalah berkaitan dengan makna sesudahnya. Tidak ada hubungannya dengan i'rab. Ya, berhenti pada kalimat yang maknanya sempurna yang tidak berkaitan dengan lafaz dan maknanya. Lafaz hubungannya dengan i'rab, kalau makna ya makna, ya. Tidak berkaitan dengan i'rab. Wakaf tam itu lebih baik diwakafkan serta lebih baik memulai pada kalimat setelahnya. Contohnya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini lebih baik berhenti dan memulai pada kalimat setelahnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Karena ini hubungannya dengan orang mukmin, yang ayat ini hubungannya dengan orang kafir. Contohnya Muhammadur Rasulullah ila akhirih. Tanda-tanda wakaf tam. 1. Hendaknya berada di akhir kalimat. Akhir kalimat ya biasanya. Memulai pada kalimat setelahnya nahi. Memulai pada kalimat yang setelahnya nahi. Jadi ini berhenti. Wallahu indahu husnul thawab. Lalu nahi lah ini berhenti wakaf tam sempurna. Dan ini nggak tahu kalau nggak tahu bahasa Arab ya. Dan tidak tahu nahwu harus tahu dulu. Memulai pada kalimat yang setelahnya berupa lafaz yang mengandung arti syarat. Contohnya ini. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bih. Nah ini fi'il syarat, maka berhenti di sebelumnya bagus. Ya, berhenti pada kalimat. Berhenti kalimat ini yang setelahnya kalimat itu arti syarat. Yang keempat, memulai pada kalimat yang setelahnya berupa lafaz yang mengandung arti istifham. Contohnya ini. Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Nah, setelahnya istifham alam ta'lam anna Allah ila akhirih.
Yang kelima, ciri-ciri wakaf tam adalah memulai pada kalimat yang setelahnya berupa lafaz yang mengandung arti perintah. Contohnya ini, wa ma hum minha bimukhrajin. Nabi, nabi ini fi'il amar. Maka berhenti di bimukhrajin lebih baik. Bukan lebih baik ya, yang itu sempurna. Karena setelah berhenti ada fi'il amar. Yang keenam, memulai pada kalimat yang setelahnya berupa lafaz ya nida. Contohnya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Nah, itu ya. Setelahnya berhenti itu ya nida. Yang ketujuh, memisah antara azab dan ayat rahmat. Contohnya tadi, wa'iddat lil kafirin wa basyiril ladzina amanu ila akhiril, lihat di layar ya. Nah, kalau nggak tahu artinya ya nggak tahu, nggak bisa. Yang kedelapan, beralih dari ikhbar kepada hikayah. Contohnya ini, wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun wa qatta'nahum ithnatay 'asyrata asbatan umama. Nah, ini ikhbar ya, berita. Yang kesembilan, memulai pada kalimat istisna. Contohnya, وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا. Ya, memulai pada kalimat istisna, istilah ini. Yang ke-10, memulai pada ucapan qalu ini. Setelah berhenti ada kalimat ucapan qalu. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. Qalu, ucapan qalu. Yang ke-11, memisah antara dua sifat yang saling berlawanan. Contoh, hadza huda walladzina kafaru biayati rabbihim lahum azabun mir rijzin alim. Nah, ada dua sifat berlawanan, ini sifat huda, ini sifat kafir, bisa. Itu wakafnya tam. Nah, menurut penulis kitab Hakku Tilawah ya, menurut pengarangnya, termasuk bagian dari wakaf tam adalah wakaf bayan tam. Apa itu? Wakaf pada kalimat yang menjelaskan sebuah makna. Makna tersebut tidak jelas tanpa wakaf pada kalimat tersebut. Contohnya, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Ini harus tahu bahasa Arab, tadabbur, tahu maknanya. Gimana hak dhamir yang terdapat pada wa tuwaqqiruhu itu kembalinya kepada Rasulullah. Sedangkan hak dhamir yang ada di wa tusabbihuhu kembali kepada Allah. Jadi hu wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, hu-nya kembali kepada Rasulullah. Adapun wa tusabbihuhu, hu-nya kembali kepada Allah. Ini kalau nggak berhentikan seakan-akan nggak jelas maknanya. Seakan-akan hu-nya kembali ke Rasulullah semuanya. Selanjutnya, contohnya, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Berhenti pada kalimat yang bertanda bintang tersebut dinamakan wakaf bayan tam. Karena apa? Karena jika tidak berhenti pada kalimat tersebut, maka dikhawatirkan akan ada salah faham tentang arti yang terkandung pada ayat tersebut. Contohnya misalkan, qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya'u sanaktubu ma qalu. Lah, mereka orang kafir mengatakan Allah itu fakir dan kami kaya. Dan kami akan mencatat apa yang mereka lakukan. Lah kalau kita nggak berhenti di sini, seakan-akan sanak tubuh ini ucapan orang-orang kafir. Maka berhenti di sini termasuk wakaf bayan tam. Ya. Selanjutnya, termasuk wakaf tam adalah wakaf Jibril. Apa itu wakaf Jibril? Wakaf Jibril ini hukumnya sunnah. Apa itu wakaf Jibril? Wakaf Jibril adalah kalimat tersebut dibaca oleh maka Jibril dan maka Jibril berhenti. Dan Nabi juga mengikuti wakaf pada kalimat tersebut. Ya, dinamakan wakaf Jibril karena tadi hukumnya adalah sunnah. Wakaf Jibril ini dalam Al-Quran ada pada 10 tempat. Sebagaimana dalam kitab Hakku Tilawah contohnya, وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Itu contohnya. Lalu contoh yang kedua, bukan contoh yang kedua ya.
Letak yang kedua adalah dalam surah Al-Imran. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang ketiga, surat Al-Maidah ayat 48. Walau syaa Allah laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ila Allah marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Berarti di fastabiqul khairat. Yang keempat, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimtah. Ya, yang selanjutnya kelima, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Nah, ini ada mushaf yang tidak berhenti, ada mushaf yang berhenti. Jadi harus berhenti di sini supaya mendapat kesunahan wakaf malaikat Jibril yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Nah, itu berarti ad'u ilallah. Sebagai mushaf juga ada tandanya. Selanjutnya kadzalika yadribullahu al-amsal lilladzina istajabu li rabbihimul husna. Selanjutnya خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ثم أدبر يسعى فحشر fanada. Nah, di mushaf-mushaf saya cek mushaf Madinah sama mushaf Indonesia itu nggak ada tanda berhentinya di sini. Selebihnya ada tanda berhentinya. Selanjutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, itu ayat-ayat yang mempunyai wakaf tam, sempurna. Sekarang kita melanjutkan pembahasan wakaf Jibril. Ya, wakaf Jibril itu ada 10, tapi menurut Syekh Wahbah Surur dalam kitabnya Insyirah As-Sudur, beliau menyatakan wakaf Jibril ada 17, selain 10 di atas. Tambahnya di mana tandanya ini? Ya, saya baca supaya kalian ingat ya kalau baca Quran. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا عَرَبِيٌّ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. Itu ya tambahannya. Yang kedua, أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. Selanjutnya, ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا Huwas-Sami'ul Alim. Selanjutnya yang keenam, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Keberapa ini? Nah, keempat ya, yang kelima ini. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum
أنهم أصحاب النار هم فيها خالدون. Ashabun nar. Berhenti ya. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim ila akhirih. Yang dalam bintangnya adalah berhenti. Selanjutnya kurang dua, yang keenam, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, itu tentang wakaf Jibril yang jumlahnya ada 17. Menurut salah satu pendapat ulama. Tetapi dalam pendapat ulama yang lain, menarik juga, tanda wakaf itu ada juga tempat-tempat yang dimana Rasulullah SAW selalu membaca dengan wakaf. Sebagaimana dalam kitab Hidayatul Qari ila Tajwidi Kalamil Bari. Nah, bisa dibaca. Ini tambahannya. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ila akhirih. Selanjutnya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Selanjutnya ini min ajli dzalik katabna ala bani Israil. Selanjutnya Yunus, surat Yunus. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. Itu ya. Selanjutnya ini ada banyak, bisa dibaca, saya bacakan. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. Selanjutnya, وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Selanjutnya, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. Selanjutnya ini ya. وكذلك حقت ini وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. Selanjutnya ini fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Ya, demikian pembahasan wakaf, tanda wakaf kafi, macam-macam tanda wakaf, dan besok insyaallah kita lanjutkan ke wakaf kafi. Saya kira demikian. Mohon maaf, terima kasih perhatiannya. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan diberikan Allah barakah Al-Quran, cahaya Al-Quran, kenikmatan membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, sehingga kita selalu mendapat ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.